tag paragraf pada HTML. Tag yang akan kita gunakan adalah tag P. Sebelum kita mencoba menggunakan tag P pada web kita, ada baiknya kita buat dulu folder baru di dalam folder HTML kita. Harapan saya kalian masih punya folder HTML di desktop ya. Kita buka, kita tambahkan, ini latihan kita 1 dan 2 di video-video sebelumnya. Kita akan buat satu folder baru, kita kasih nama latihan 3. Lalu kita buka latihan 3 ini di Sublime Text. Oke, setelah foldernya dibuat, kita bisa langsung drag folder ini ke dalam aplikasi Sublime Text. Nah, ini artinya folder kalian tadi sudah aktif atau terbuka. Untuk melihat isi foldernya, kalian bisa ke View, Sidebar, Show Sidebar, atau shortcutnya Ctrl KB, atau kalau di Mac, Command KB, sama ya. Ini adalah folder kita. Lalu, untuk membuat file baru, kita bisa klik kanan, klik New File. Kita bisa sembunyikan lagi sidebarnya, ketik Ctrl KB. Lalu jangan lupa sebelum mengetikkan apapun, biasakan save dulu filenya. File, save atau Ctrl S. Nah, kita buat file, kita kasih nama paragraph.html. Klik save. Setelah ini kita langsung buat struktur HTML seperti yang di video sebelumnya. Kalian masih ingat kita tinggal ketik HTML, lalu tekan Tab. Otomatis struktur HTML-nya dibuatkan. Dalam title-nya kita tulis HTML paragraph. Ya. Dan di dalam bodinya, kalau kita mau menuliskan paragraf, kita cukup tuliskan tag-nya P, lalu tekan Tab. Kita tulis saja, ini adalah paragraf 1, misalkan begitu. Ya. Jadi dengan kalian menuliskan begini saja, artinya kalian sudah membuat satu buah paragraf. Untuk melihat hasilnya, kalian bisa klik kanan, Open in Browser. Ini tampil. Ini adalah paragraf 1. Untuk membuat paragraf selanjutnya, kalian bisa buka lagi tag P, ya, lalu kalian bisa tuliskan ini adalah paragraf 2. Ini artinya kalian sudah membuat 2 buah paragraf. Kalau kita lihat hasilnya, kalian bisa Alt-Tab ke browser lagi, kita refresh halamannya. Sekarang kalian punya 2 buah paragraf. Kalau kita membuat paragraf, HTML otomatis membuatkan spasi sebelum dan setelah paragrafnya, sehingga ada jarak gitu. Kalau kalian rasa jaraknya kurang banyak atau kalian ingin menambahkan jarak, kalian bisa menggunakan tag bantuan yaitu BR ya. Nanti kita akan coba BR dan HR. BR itu untuk menambahkan baris baru dan HR itu untuk membuat garis horizontal. Kita coba tambahkan baris baru dengan menggunakan tag BR di sini. Kita lihat ini hasil sebelumnya, saya tekan refresh, spasi antar paragrafnya bertambah. BR ini juga kita bisa simpan di mana saja. Misalnya saya nggak simpan di luar tag P, tapi saya mau simpan di dalam paragrafnya. Saya tulis di sini. Bisa ya. Jadi ini efeknya adalah dia akan menambahkan baris baru setelah tulisan ini adalah turun satu baris, lalu paragraf 2. Kita lihat hasilnya. Seperti ini. Dan untuk tag HR itu untuk menambahkan garis horizontal. Jadi kalau saya tulis di sini HR, jadi setelah paragraf 2, saya kembali ke browser, saya pencet refresh, akan muncul sebuah garis. Tag selanjutnya yang akan kita bahas adalah 3 buah tag ini. Yang pertama ada tag B, yang kedua ada tag I, yang ketiga ada tag U. Mungkin kalian udah bisa menebak fungsi dari tiap-tiap tag ini. Yang B untuk membuat teks menjadi bold, yang I untuk membuat teks menjadi italic, yang U untuk menambahkan underline. Contoh penggunaannya seperti ini. Misalkan saya punya paragraf, lalu saya tulis. Nah, saya mau menambahkan misalkan untuk selamat datang, saya mau buat dia menjadi cetak tebal. Saya tinggal tambahkan tag B di sini. Ya. Lalu untuk pemrograman web 1, saya ingin buat dia jadi cetak miring. Untuk Sandika Gali, saya membuat dia jadi underline. Oke, jadi ini hasilnya kalau kita lihat, saya save. Saya lihat hasilnya, saya refresh. Nah, ini. Selamat datangnya cetak tebal, pemrograman web 1-nya cetak miring, dan Sandika Galinya ada underline-nya. Baik, itu untuk tag B, I, dan U. Tag ini digunakan untuk dekorasi. Dan dekorasi, seperti yang kita udah pelajari, adalah gunanya dari CSS. Jadi untuk menampilkan cetak tebal, miring, dan underline itu bisa menggunakan CSS. Kalau misalkan kalian ingin membuat paragraf yang memiliki makna, misalkan di dalamnya ada penekanan, atau kalian ingin membuat sebuah teks itu penting gitu ya, itu kalian gunakan 2 tag ini. Ada yang disebut dengan strong dan M. M ini singkatan dari emphasize atau penekanan. Jadi kalau kalian lihat spesifikasinya, emphasize itu digunakan untuk memberikan penekanan pada sebuah teks, dan strong
Itu untuk memberikan penekanan yang lebih kuat lagi. Hasilnya, M itu membuat font menjadi miring seperti italic, dan strong itu membuat font menjadi cetak tebal. Ya, jadi contoh penggunaannya mungkin saya bisa contohkan begini. Ini saya kasih HR dulu biar rapi. Terus saya punya paragraf. Misalnya gini. Nah, ini pengumumannya saya bisa bungkus dengan teks strong. Karena saya ingin memberikan penekanan pada kata pengumuman. Dan untuk tulisan ditiadakan juga saya ingin memberikan penekanan tapi menggunakan emphasize atau tag EM. Ya. Kalau kita lihat hasilnya, pengumuman jadi cetak tebal dan ditiadakan menjadi cetak miring. Efeknya sama persis dengan B dan I, tapi di paragraf yang terakhir ini teks pengumuman dan ditiadakannya memiliki makna yang berbeda dari hanya sekedar estetika atau dekorasi di paragraf sebelumnya. Kalau kalian lihat saya sudah punya 3 buah blok paragraf. Ini biar nggak lupa sebaiknya kita kasih komentar. Misalnya yang pertama saya ingin bahas tag P, BR, dan HR. Saya tinggal kasih komentar seperti video sebelumnya. Lebih kecil tanda seru minus 2 kali, lalu isi komentarnya apa, misalnya tag P, BR, dan HR. Akhiri dengan minus-minus lebih besar. Atau Sublime Text menyediakan shortcutnya supaya lebih cepat. Kalian tinggal tekan Ctrl slash atau di Make Comment slash. Ya, otomatis dia membuatkan komentar dan kursor sudah berada di tengah-tengah. Kita tinggal tulis. Atau dia juga bisa memberikan komentar untuk beberapa baris sekaligus. Contohnya ini. Misalkan saya mau blok ini dan jadikan ini komentar. Saya tinggal seleksi. Lalu tekan Ctrl slash, dia jadi komentar. Untuk mengembalikannya lagi, kita tinggal blok lagi, Ctrl slash lagi. Ya, kalian bisa tambahkan untuk semua blok paragraf ini. Dan yang terakhir,